Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anak Pak Guru semua. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita biasakan. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan agar supaya kita diberikan ilmu yang berkah pada hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang pertama untuk masuk di kelas yang baru, yaitu kelas 2. Kita masuk di pelajaran PKN. Baik, tujuan kita pada pagi hari itu ataupun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dari tema yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, bahwa siswa mampu atau siswa dapat hidup rukun yang pertama di dalam keluarganya masing-masing. Kemudian yang kedua, siswa dapat hidup rukun bersama dengan teman-temannya, terkhusus ketika dia berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat hidup rukun ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, Pak Guru semuanya, Bapak berharap dimengerti. PKN adalah ini ya, PKN kepanjangannya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, ya. Pendidikan Kewarganegaraan, itu PKN kepanjangannya. Jadi biar supaya anak-anak Pak Guru semuanya nggak bingung apa itu PKN. Itu yang pertama. Kemudian di dalam PKN ini kita belajar tema yang pertama adalah hidup rukun, ya, hidup rukun. Artinya hidup rukun itu adalah hidup yang tidak dipenuhi dengan berbagai masalah. Ya, berbagai masalah. Kita hidupnya selalu berteman dan selalu rukun dengan siapa saja. Nah, kemudian di dalam hidup rukun ini kita akan bahas yang pertama adalah hidup rukun di dalam keluarga. Ya, hidup rukun di dalam keluarga. Kemudian ada juga hidup rukun itu di hidup rukun bersama dengan teman-teman, khususnya ketika kita berada di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, hidup rukun di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ya, itu yang ada dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi kita mau bahas yang pertama dulu, ya, hidup rukun di dalam keluarga. Hidup rukun dalam keluarga adalah kita antara ayah, kemudian antara dengan ibu, kemudian dengan anak. Semuanya itu mereka saling memahami, saling mengerti bagaimana tugas dan fungsi daripada anggota keluarga masing-masing. Nah, jadi ayah bertugas untuk mencari nafkah di luar rumah. Kemudian ibu bertugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ya, ketika berada di rumah. Kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anaknya ketika berada di rumah. Dan anak atau anggota keluarga yang berikutnya adalah bertugas untuk yang pertama belajar, ya kan? Yang pertama belajar, kemudian yang kedua adalah mematuhi segala apa yang menjadi perintah daripada orang tua. Nah, itu hidup rukun di dalam keluarga. Kemudian Pak Guru akan menunjukkan beberapa foto atau beberapa gambar yang menunjukkan hidup rukun di dalam keluarga. Ini adalah contoh hidup rukun di dalam keluarga. Ketika sedang berada selesai melakukan kegiatan, mereka duduk bersama dengan keluarga yang lain, antara ibu, ayah, kemudian kakak, kemudian adik. Mereka saling bercengkrama untuk berbicara antara satu dengan yang lain. Mereka tidak saling menyalahkan dan mereka saling bersenda gurau ketika berada dengan keluarga inti. Ini yang pertama. Kemudian contoh hidup rukun di dalam keluarga yang berikutnya adalah ketika berada di meja makan. Ini gambarnya, ya. Ketika berada di meja makan. Nah, jadi ketika berada di meja makan itu adalah dipimpin oleh ayah untuk
memimpin doa makan, kemudian ibu dan anggota keluarga yang lain untuk mengikutinya. Nah, jadi mereka semuanya tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh ayah. Nah, jadi ketika berada di meja makan. Kemudian contoh yang lain lagi adalah ini. Nah, sama posisinya ketika berada di meja makan, yang menunjukkan bahwa mereka masing-masing suka dengan berbagai macam makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Jadi mereka tidak saling menyalahkan karena yang satu tidak suka dengan makanan yang ini, kemudian yang ini tidak suka dengan makanan yang dia. Jadi mereka saling mendukung, apapun yang mereka makan, mereka sukai secara bersama-sama. Itu. Jadi pada intinya hidup rukun itu adalah hidup yang antara yang satu dengan yang lainnya tidak selalu menimbulkan masalah, tidak selalu menimbulkan kecurigaan, agar supaya mereka semuanya baik antara ayah, ibu, anak tetap dalam keadaan rukun dan damai. Baik, maka pada pagi hari ini materi kita sudah selesai ya, anak-anak Pak Guru semuanya, tentang hidup rukun. Nah, jadi Pak Guru berharap agar supaya apa yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini bisa dicerna, ya kan? Bisa dicerna dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk lebih dan kurangnya Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih. Pak Guru akhiri, sekian dan terima kasih.